Chapter 73. MACD. Brak. Mendengar ada suara benda jatuh, Nareta mengerjapkan matanya dan meraba sisi ranjang. Mas. Lirihnya lalu ia bangkit dan menyandarkan tubuhnya pada headboard ranjang. Diliriknya asal suara benda jatuh tadi yang berasal dari ruang walk-in closet. Nareta turun dari ranjang dan melangkah menuju ruangan tersebut. Ceklek. Mas. Panggilnya pelan saat melihat Kaivan tengah mengemasi baju ke dalam koper. Sayang, kau bangun. Ujar Kaivan lalu menghentikan aktivitasnya dan berjalan mendekati istrinya. Kau mau kemana, Mas? Ini masih tengah malam, ucap Nareta penasaran seraya melirik jam digital yang terletak di atas penyimpanan jam tangan mewah milik suaminya. Kaivan lalu memeluk istrinya dan mengecup kepala Nareta. Maaf Mas belum kasih tahu kamu, tadi Reno telepon Mas dan bilang jika perusahaan di luar negeri mengalami masalah. Jadi malam ini Mas harus ke sana sekarang. Tutur Kaivan menjelaskan. Apa tidak bisa ditunda sampai besok pagi? Ini masih tengah malam loh Mas. Kata Nareta seakan tak rela ditinggal suaminya. Gak bisa sayang, ini masalah urgen. Ucap Kaivan lembut seraya mengelus rambut panjang istrinya. Nareta langsung terdiam tak lagi bertanya. Melihat reaksi istrinya yang mendadak sendu sebenarnya Kaivan juga tak tega. Tapi ini memang masalah yang harus ia selesaikan secepat mungkin. Tangan kekarnya merengkuh erat tubuh ramping istrinya. Entahlah, bentuk tubuh Nareta tak berubah meskipun sudah melahirkan 3 kali. Tetap ramping dan seksi hanya saja di bagian 2 bukitnya yang menjadi semakin mors. Sayang. Ucap Kaivan pelan seraya mengurai pelukannya. Mas gak lama kok di sana, Mas bakal selesaikan masalah di sana secepatnya. Mas juga gak bisa jauh-jauh dari kamu dan anak-anak, Mas harap kamu ngerti ya. Ujar Kaivan lembut. Nareta mengangguk lesu. Jujur saja ia tak rela ditinggal suaminya itu pergi. Meskipun dia tahu jika suaminya pergi bekerja. Nareta masih ingin ditemani dan dimanja-manja Kaivan. Lalu Kaivan menarik tangan Nareta mengajaknya kembali ke kamar. Sayang, Mas pergi dulu ya. Mas titip anak-anak, ucap Kaivan lalu mengecup kening istrinya itu dengan sayang. Kemudian Kaivan beralih menuju box bayi. Di sana ada si kembar yang masih tertidur lelap. Sedang putra pertamanya berada di kamar Sasha, wanita itu bilang jika ingin tidur bersama Gala. Twins, Papa pergi kerja dulu ya. Jaga mama kalian. Ujarnya kemudian mencium pipi kedua si kembar. Tok, 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 Tuan. Terdengar suara asisten Reno memanggil. Kaivan kembali melirik istrinya yang sudah berderai air mata, kemudian ia mendekati Nareta lagi dan berjongkok di depannya. Sayang, Mas gak lama kok. Mas bakal selalu kasih kabar ke kamu Ucapnya lembut seraya ibu jarinya menghapus air mata yang membasahi pipi mulus istrinya. Apa kamu mau ikut Mas saja? Ajak Kaivan lalu mengangkat dagu Nareta agar menatapnya. Nareta menggeleng, enggak Mas, Riahta di rumah aja sama anak-anak. Ya sudah Mas berangkat dulu ya sayang, kabari Mas jika ada sesuatu. Ucap Kaivan kemudian mencium lama kening istrinya dan memeluk erat tubuhnya. Kap. Lalu Kaivan melepas pelukannya dan masuk kembali ke dalam walk-in closet untuk mengambil kopernya. Di dalam mobil yang sedang melaju menuju bandara. Kaivan tak henti-hentinya mengumpat dan mengepalkan tangannya.
Sebelum berangkat tadi, asisten Reno sudah memberitahunya jika manajer pengelola data perusahaan yang sudah ia percaya selama bertahun-tahun ternyata berkhianat dan menusuknya dari belakang. Tuan, menurut informasi yang saya dapatkan jika Baron telah menjual 154 saham dari Winata Group pada rival Anda. Kata asisten Reno menjelaskan. Brengsek. Berani sekali dia bertindak seberani itu. Umpatnya dengan amarah yang meledak-ledak. Ren, hubungi pilot dan siapkan pesawat pribadi sekarang juga. Perintahnya tegas. Baik Tuan. Kemudian asisten Reno meraih ponselnya yang ada di dalam dashboard mobil lalu ia melakukan panggilan dengan pilot dan menyambungkannya dengan earphone yang sudah terpasang di telinganya. Perjalanan menuju bandara ditempuh kurang dari 1 jam, karena waktu masih menunjukkan pukul dini hari dan kondisi jalanan yang lengang membuat asisten Reno mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi agar sampai di bandara dengan cepat. Sesampainya di bandara Kaifan segera turun dari mobil dan meminta anak buahnya yang sudah berjaga di sekitar bandara untuk membawakan kopernya. Asisten Reno segera mengikutinya dari belakang. Tuan, pesawat sudah siap, kata asisten Reno. Sahut Kaifan lalu berjalan menuju landasan di mana pesawat pribadinya berada. Kemudian ia segera masuk dan disambut beberapa anak buahnya. Kita berangkat sekarang. Perintahnya pada asisten Reno agar memberitahukan pada pilot untuk lepas landas sekarang. Baik Tuan. Sahut asisten Reno lalu ia berjalan ke kursi depan di mana pilot itu duduk. Pagi hari ini Nareta bangun lebih awal karena semalam setelah Kaifan itu berpamitan pergi, ia tak bisa kembali memejamkan matanya tidur. Nyonya, panggil Bibi saat melihat Nareta tengah memasak di dapur. Biar saya saja yang masak Nyonya, kata Bibi seraya mengambil spatula yang digenggam Nareta. Gak usah Bi, Riahta cuma mau masakin empasi buat Gala kok, sahutnya. Ya memang selama ini Nareta harus turun tangan sendiri memasakkan makanan pendamping yang sehat untuk putra sulungnya itu sejak bayi itu mulai belajar makan. Bukan ia tak percaya pada Bibi atau siapapun itu yang memasak, hanya saja dia ingin memberikan yang terbaik untuk putranya. Bahkan jika baby twin nanti sudah mulai makan, ia sendiri juga yang akan mengurusinya. Selesai. Bitolong ini nanti disajikan ke piring yang biasa Gala pakai, Riahta mau lihat anak-anak sebentar. Ucapnya sambil melepas apron. Baik Nyonya. Kemudian Nareta naik ke kamar Sasha untuk melihat Gala, apakah bayi itu semalam rewel. Tok, 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 siapa? Ucap Sasha saat sedang mengajak Gala bercanda di atas ranjang. Riahta Kak, jawab Nareta. Masuk aja Red, pintunya gak aku kunci kok. Mendengar itu Nareta langsung meraih handle pintu dan mendorongnya pelan. Anak mama udah bangun, semalam bikin onti repot gak? Tanya Nareta pada Gala yang sedang duduk di atas ranjang Sasha. Ma, celoteh Gala saat melihat mamanya berjalan menghampirinya. Iya sayang ini mama. Ucap Nareta lalu mengangkat Gala dan menggendongnya. Semalam Gala rewel gak Kak? Tanyanya pada Sasha. Enggak kok, justru semalam tidurnya lelap banget. Hanya sesekali terbangun karena haus, wajar namanya juga bayi. Sahut Sasha santai. Maaf ya Kak, malah repotin Kak Sasha. Ujar Nareta merasa tak enak hati pada iparnya itu. Santai saja. Oh ya ngomong-ngomong semalam kayak ada tamu, siapa? Tanya Sasha penasaran. Nareta menarik nafas panjang lalu menghembuskannya pelan. Asisten Reno, dia jemput Mas Kai.
Ada masalah urgen di perusahaan yang ada di luar negeri, kata Nareta menjelaskan. Oh, sahut Sasha singkat sambil menganggukkan kepalanya. Paham. Chapter 74. Setelah mengambil Gala dari kamar Sasha dan selesai mengurus si kembar, lalu menyerahkan anak-anaknya pada babysitter-nya masing-masing. Kini Nareta memilih untuk mengistirahatkan diri sejenak dengan bersantai di kamar dengan menonton film favoritnya. Meskipun waktu itu Sasha sudah mengatakan ingin membantu Nareta mengurus Gala, tapi tidak setiap saat Sasha memiliki waktu untuk mengurus Gala, dia butuh me time dan beraktivitas lain. Jadi Kak Ivan memutuskan untuk tetap mempekerjakan 2 orang lagi babysitter untuk mengurus Twin. Meskipun jam kerja babysitter itu hanya sampai sore, setidaknya bisa membantu Nareta mengurus kembar dan juga Gala. Lagi nonton apa sih Kak? Tanya Riahta saat akan mengambil minum di dapur dan berjalan melewati Sasha yang tengah fokus menonton televisi. Ini loh Red, ada berita kecelakaan pesawat. Jawab Sasha sambil mendengarkan dan melihat berita di televisi. Mendengar itu sontak Nareta langsung mendekati Sasha dan berdiri di samping tempat Sasha duduk. Telah terjadi kecelakaan pesawat dengan tujuan penerbangan luar negeri pada pukul 1 malam dini hari. Piar. Mendengar berita yang disiarkan oleh wartawan itu, sontak membuat Nareta terkejut dan gelas yang dibawanya terlepas dari genggaman tangannya. Gak mungkin. Ucap Nareta dengan suara bergetar sambil menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Red, kamu kenapa? Tanya Sasha lalu beranjak dari duduknya dan mendekati Nareta. Kak, gak mungkin itu terjadi Kak. Racau Nareta mulai histeris dengan apa yang baru saja ia dengar. Ayo duduk dulu, awas hati-hati. Sasha membantu Nareta duduk. Tubuh wanita itu sudah gemetaran dan pelupuk matanya sudah mengeluarkan air mata. Bibi. Teriak Sasha memanggil Bibi. Ya non. Sahut Bibi seraya berlari tergopoh-gopoh dari arah dapur. Tolong ambilkan air minum. Pinta Sasha. Sebentar saya ambilkan dulu, ucap Bibi lalu memutar badannya kembali ke dapur untuk mengambil air minum. Ini non air minumnya. Ujar Bibi seraya memberikan segelas air putih pada Sasha. Minum dulu Red. Sasha membantu Nareta minum, agar membuat wanita itu sedikit tenang. Lihatlah, badan Nareta dari tadi gemetaran dan berkeringat dingin. Bahkan air matanya sudah meleleh membasahi pipinya. Tarik nafas buang. Tenang. Ucap Sasha seraya mengelus punggung Nareta. Nareta menurutinya dan tak lama kemudian keadaannya mulai tenang dan badannya sudah tak segemetaran tadi. Coba ceritakan kenapa? Tanya Sasha penasaran. Semalam sebelum Maskay pamit, dia sempat bilang jika pesawatnya akan lepas landas jam 1 malam, sama seperti yang diberitakan di TV tadi Kak. Ucap Nareta dengan bibir bergetar menahan tangis. Kamu jangan bercanda Red. Sentak Sasha juga terkejut dengan apa yang dibicarakan Nareta. Pikirannya juga mulai macam-macam. Coba kamu hubungi Kak Ivan. Pinta Sasha. Nareta mengangguk dan lekas kembali ke kamarnya untuk mengambil ponsel. Ia segera menggulir layar ponselnya dan mencari nomor telepon sang suami. Tapi sayang sudah 5 kali panggilan tak ada jawaban, bahkan nomor teleponnya pun tak aktif. Mas, jangan bikin Riahta cemas. Kamu di mana Mas? Lirihnya seraya terus berusaha menghubungi nomor Kak Ivan. Semoga yang diberita itu gak benar, Riahta takut Mas. Air matanya bercucuran membasahi pipi mulusnya.
Jujur saja, Nareta sangat takut kehilangan suaminya. Tak berselang lama Sasha datang dan masuk ke dalam kamar Nareta. "Gimana Red? Udah coba hubungi Kak Ivan?" Tanya Sasha dengan tidak sabaran. "Udah Kak, tapi nomor Mas Kai gak aktif," jawab Nareta sembari terus berusaha menghubungi suaminya. "Coba kamu hubungi Reno, aku yakin dia pasti lagi sama Kak Ivan," ucap Sasha. Nareta menggeleng pelan, "Aku gak punya nomor teleponnya Kak, Mas Kai melarangku untuk menyimpan nomor telepon pria lain," jelasnya. "RGGH ya sudah, aku coba minta bantuan sama Gavril," kata Sasha lalu kembali ke kamarnya untuk mengambil ponsel. Di kamarnya, Sasha juga berusaha menghubungi Gavril. Nomor teleponnya aktif tapi pria itu tak kunjung mengangkat panggilannya. Hingga panggilan ke-10 barulah pria itu menjawab teleponnya. "Ya Sha, ada apa?" tanya Gavril to the point. Pasalnya dia baru saja selesai melakukan operasi dan belum sempat melepas perlengkapan medisnya. Tapi ponsel di ponsel sakunya terus saja bergetar. Gavril langsung melihat siapa yang menelponnya. Ternyata Gavril menamai kontak Sasha dengan nama calon istri. Sontak Gavril langsung mengangkatnya tanpa sempat melepas perlengkapan medisnya. Jujur saja ia terlalu senang mendapat telepon dari Sasha karena wanita itu susah sekali ketika disuruh memberinya kabar jika tak Gavril duluan yang menghubunginya. "Kirimkan nomor telepon Reno sekarang," perintah Sasha. "Maksudmu asisten Reno?" tanya Gavril. "Iya, cepat kirimkan." "Apa kau menyukainya? Kau ada hubungan dengan asisten Reno?" cecar Gavril. "Bertanyanya nanti saja, sekarang cepat kirimkan nomor telepon Reno." "Ada hal urgen?" ujar Sasha jadi gemas sendiri karena Gavril tak kunjung mengirimkannya nomor telepon asisten Reno tapi malah menyecarnya dengan pertanyaan tak penting seperti itu. "Urgen. 10 menit lagi aku ke sana," kata Gavril lalu mematikan sambungannya sepihak. Setelah Gavril mematikan panggilannya, Sasha kembali melangkahkan kakinya menuju kamar Nareta. "Kak, gimana? Udah coba hubungi asisten Reno?" tanya Nareta dengan tidak sabaran. Badannya kembali gemetaran, bahkan pikirannya sudah bercabang kemana-mana memikirkan hal yang belum tentu kepastiannya. Sasha menggeleng pelan. "Aku coba minta nomor telepon Reno sama Gavril, tapi pria itu bilang akan kesini sebentar lagi. Siapa tahu Gavril bisa membantu kita. Aku sebenarnya gak percaya sama berita itu Red, tapi lihat kamu yang udah panik duluan gini aku juga ikutan panik," kata Sasha. Nareta diam tak menjawab ucapan Sasha, di dalam hatinya terus merapalkan doa dan berharap semoga berita tadi tidak benar. Semoga saja suaminya baik-baik saja. Kak Ivan berjanji akan pulang secepatnya dan kembali berkumpul dengan istri dan juga anak-anaknya. Nareta mencoba untuk menenangkan dirinya, sebab jika hatinya gundah gelisah gulana dan pikirannya sudah berpikiran cemas pasti anak-anaknya pun juga akan ikut merasakan kegelisahannya, dan akan membuatnya rewel. Ikatan ibu dan anak sangat kuat, jadi jika ibunya sedang tidak baik-baik saja pasti anaknya juga akan ikut merasakannya. Dan benar saja, tiba-tiba suara Twin menangis bersamaan dalam asuhan babysitternya. "Kamu tenangin diri dulu, biar aku sama Bibi bantuin Mbak urusin Twin sama Gala," ucap Sasha lalu berjalan keluar dari kamar Nareta. Setelah Sasha keluar tangis yang sedari tadi Nareta tahan akhirnya pecah juga, bersamaan dengan luapan kecemasan dan kegelisahan yang merasuki hatinya. "Tuhan, ku mohon lindungi suamiku dimanapun dia berada. Dia jantung hidupku sekarang,
Tanpa dia aku tak akan sanggup menghadapi kerasnya dunia. Kumohon Tuhan. Pinta Nareta berdoa dalam hati. Chapter 75. Tak lama setelah itu Gavril datang di kediaman Kaivan. Pria itu langsung mencari keberadaan Sasha. Di mana Sasha? Tanya Gavril saat berpapasan dengan Bibi. Non Sasha di kamar Nyonya Nareta dokter, jawab Bibi mendengar itu. Gavril bergegas naik ke lantai atas menuju kamar Nareta. Tok, tok tok. Nyonya ini saya dokter Gavril. Ucap Gavril ceklek. Gavril. Panggil Sasha ketika membukakan pintu. Kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Gavril penasaran. Sasha lekas menarik tangan Gavril agar sedikit menjauh dari kamar Nareta dan segera menceritakan masalah kejadian tadi. Sontak Gavril juga terkejut mendengar apa yang Sasha ceritakan, tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Baiklah, aku akan coba menghubungi asisten Reno. Kata Gavril lalu merogoh ponsel yang ada di saku celananya kemudian mendial nomor telepon asisten Reno. Tapi sayangnya, hingga 5 kali panggilan tetap tak ada jawaban. Di sana Sasha masih berdiri di samping Gavril dengan setia menunggu kabar yang akan disampaikan oleh pria itu. Gimana? Tanya Sasha. Kamu di sini temani Nyonya? Aku takut jiwa Nyonya terguncang dengan ada berita miring ini. Aku akan ke bandara mengecek pesawat yang ditumpangi Tuan Kaivan. Kata Gavril. Sasha mengangguk paham. Kemudian Gavril segera melangkahkan kakinya keluar dari kediaman Kaivan menuju bandara. Selama dalam perjalanan menuju bandara Gavril tak henti-henti berdoa semoga kejadian itu tak benar, dan dia juga masih berusaha untuk menghubungi asisten Reno. Saat sudah sampai di bandara, Gavril langsung turun dari mobilnya dan mencari informasi tentang penerbangan semalam yang bertujuan luar negeri. Tapi saat akan melangkahkan kakinya menuju bagian ruang informasi, Gavril bertemu dengan salah satu anak buah Kaivan yang ditugaskan berjaga di sekitar bandara sampai Kaivan pulang. Tuan Gavril. Sapa anak buah Kaivan. Kau sudah dengar berita kecelakaan pesawat tadi malam? Tanya Gavril. Sudah Tuan. Jawab anak buah Kaivan. Apa itu pesawat yang ditumpangi Tuan Kaivan? Tanya Gavril lagi. Pesawat yang mengalami kecelakaan semalam adalah pesawat domisil milik negara, sedangkan semalam Tuan Kaivan menaiki pesawat pribadi beliau. Ucap anak buah Kaivan menjelaskan. Gavril bernafas lega mendengar penjelasan anak buah itu, setidaknya dia lebih tenang. Tapi kenapa asisten Reno tak bisa dihubungi dengan Tuan Kaivan juga? Gumam Gavril. Mungkin ponsel mereka lobat Tuan. Sahut anak buah itu. Gavril mengangguk membenarkan ucapan anak buah Kaivan tersebut. Sedang di belahan bumi lain, tepatnya di negara Inggris. Seorang pria tampan berjalan memasuki perusahaan cabang yang ada negara tersebut. Aura dingin dan tegas yang ia pancarkan begitu mendominasi keadaan. Semua karyawan sontak terkejut dengan kedatangan sang pemilik perusahaan yang tiba-tiba dan tanpa adanya pemberitahuan. Good morning sir. Sapa karyawan yang bertugas di front office. Pria itu tak membalas sapaan itu, bahkan meliriknya saja tidak. Tujuannya saat ini adalah masuk ke ruang direktur dan meminta asistennya agar membawa biang masalah untuk menghadap dirinya. Pria itu adalah Kaivan. Pagi tadi pria itu sudah sampai di negara Inggris karena menggunakan pesawat pribadi, jadi dia tak perlu menunggu penumpang lain ataupun mengalami kendala lain. Dan beruntung, berita tentang kecelakaan pesawat itu bukan pesawat yang dia tumpangi. Tapi dia belum sempat memberi kabar istrinya jika dia sudah sampai tempat tujuan.
Dan juga dia belum mendengar berita tersebut, jadi ia menganggap istrinya itu tak mengkhawatirkan dirinya. Ren, bawa tikus itu ke ruanganku. Perintah Kaifan tegas lalu melangkahkan kakinya menuju ruangan direktur. Baik tuan. Ceklek. Kaifan membuka pintu ruangannya, dan alangkah terkejutnya dia saat melihat ada tikus biang masalah itu sedang bercinta dengan seorang wanita di dalam ruangannya tanpa sehelai benang yang melekat di tubuh keduanya. Tuan Kaifan. Ucap Baron terbata-bata kemudian ia mendorong wanita yang duduk di atas tubuhnya dengan kasar. Ah! Rintih wanita itu kesakitan karena tubuhnya membentur tembok. Kaifan tersenyum menyeringai, matanya menatap tajam ke arah dua orang menjijikan di hadapannya ini. Tuan, saya bisa jelaskan. Belum sempat Baron melanjutkan ucapannya, tangan Kaifan terangkat memberi isyarat agar Baron diam. Tak lama asisten Reno datang. Tuan, Baron tidak ada di ruangannya. Ucap asisten Reno. Kaifan menunjuk Baron dengan dagunya, asisten Reno mengikuti arah yang ditunjuk oleh Kaifan. Asisten Reno tak kalah terkejutnya dengan reaksi yang Kaifan rasakan tadi. Tapi sebentar asisten Reni seperti mengenal wanita yang bersimpuh di lantai sambil berusaha menutupi bagian-bagian miliknya itu. Tuan, bukankah wanita itu pramugari yang dulu dengan lancang menyentuh Anda Tuan? Tanya asisten Reno. Mendengar itu, Kaifan menajamkan matanya menelisik wajah wanita itu. Dan benar saja wanita itu adalah pramugari yang Kaifan bentak karena telah lancang dan berani menyentuh wajahnya. Tiba-tiba ide licik muncul dari otak cerdas Kaifan. Ren, buka kamera ponselmu. Titahnya, ya tuan. Sahut asisten Reno bingung. Aku akan menghancurkan perlahan keluarga tikus menjijikan itu. Ucap Kaifan seraya menatap dingin ke arah Baron yang berlutut di hadapannya, bahkan dia belum sempat memakai kembali pakaiannya. Maksud Anda Tuan? Tanya asisten Reno belum paham dengan maksud tuannya itu. Kau turuti saja perintahku. Ujar Kaifan tegas kemudian ia berjongkok berhadapan dengan Baron. Kau lakukan hal menjijikan seperti tadi. Seret wanita itu kemari dan lakukan hal tadi sepuasmu. Aku ingin melihat adegan itu sekarang. Perintah Kaifan dingin. Tetapi tuan, tolong ampuni saya. Pinta Baron lalu hendak meraih kaki jenjang Kaifan, sontak pria itu langsung berdiri dan memundurkan langkah. Aku tak sebaik itu untuk memberikanmu ampunan. Sekarang kau pilih, kau yang harus menanggung ulahmu sendiri atau keluargamu yang menanggungnya. Sentak Kaifan sembari memasukkan kedua tangannya di saku celana. Jangan apa-apakan keluarga saya tuan. Baik tuan, saya yang akan melakukan perintah Anda tuan, ucap Baron pasrah. Dia tahu jika Kaifan sudah bertindak dan menyeret keluarganya maka kata ampuh tak ada lagi gunanya. Kaifan pria kejam dan tak pandang bulu jika ada yang mencari masalah dengannya. Bagus, sekarang seret wanita itu kemari dan lakukan adegan seperti tadi. Perintah Kaifan. Baron langsung bangkit dan berjalan mendekati wanita itu dan menyeretnya. Jangan lakukan itu ku mohon. Pinta wanita itu. Dengan berat hati Baron menyeret wanita itu dan mulai melakukan adegan berhubungan suami istri di hadapan Kaifan dan juga asisten Reno. Ren, rekam adegan berdua dan publikasikan. Aku ingin tahu reaksi istrinya yang setia itu tahu jika suaminya bermain api di belakangnya dan juga putrinya yang artis itu mengetahui skandal ayah tercintanya. Akan sehancur apa mereka?
Ucap Kak Ivan dingin seraya tersenyum menyeringai kemudian ia memutar badannya melangkah keluar dari ruangan direktur. Asisten Reno menelan ludahnya susah payah. Sebenarnya sifat Kak Ivan yang seperti itu sudah biasa, yaitu mematikan mental orang secara perlahan. Hanya saja tindakan Kak Ivan kali ini terlalu ekstrim. Bagaimana bisa ia menyuruh asisten Reno merekam adegan keduanya? Bukankah seperti menonton film warna merah secara langsung? Suara APC dan ahem yang keluar dari mulut dua orang itu, membuat iman asisten Reno sedikit goyah. Bukankah itu wajar karena ia juga pria normal dan dewasa?